والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menghadiri acara Halaqah Bersatu yang temanya apa? Membangun kebersamaan. Mboten enten di situ. Membangun kebersamaan ada buji. Yang saya ingat membangun kebersamaan ada. Jadi ada dua event pada hari ini. Yang pertama adalah halal bihalal, yang kedua adalah milad yang keberapa Bu? 15. Sudah 15 tahun ya Bu ya. Alhamdulillah sudah hampir seperempat abad ya. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita dapat berada di tempat ini yang kalau di luar kita lihat sedang hujan gitu ya. Syukur kepada Allah tidak keanginan, tidak kehujanan, tidak kepanasan yang gitu. Mudah-mudahan sebentar lagi AC-nya akan menyala. Oh, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Bu Ketua Halaqah Bersatu, dalam hal ini Bu Nikmat ya. Ya, jadi Bu Nikmat ini mendapatkan dua posisi, dua presiden. Presiden Halaqah dengan presiden Bersatu, luar biasa kesempatan ya. Menurut saya ibu sekalian, kalau kita ingin umur kita ya tidak tersia-sia di dunia ini, yang paling bagus adalah melibatkan diri dalam keorganisasian. Ya, karena kalau kita sudah terlibat dalam keorganisasian, semua kita terfokus kepada amal-amal yang saleh, ya, mikir rumah. Ya. Mungkin saya pikir malam tadi Bu Nikmat dan ketua-ketua yang lainnya mungkin tidurnya kurang, ya. Menyiapkan ada belum dimasak, belum disiapkan, belum ini, belum itu ya. Jadi yang dipikiri adalah bagaimana umat ini supaya maju, ya, supaya kompromis, ya, senang, kompak dan lain sebagainya. Dan itu dalam Islam akan semuanya dicatat sebagai amal ibadah. Baik, dalam dua event ini saya ingin menyampaikan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sesuai sekali dengan tema membangun kebersamaan ya, yang kita ini dari berbagai daerah, berbagai latar belakang pendidikan, berbagai suku. Mungkin ada beberapa suku di sini, mayoritasnya suku Jawa ya. Ada Sunda, yang lain Madura, Cilacap, Jawa. Kalau daerah betul Cilacap macam-macam ya biar. Nah, bagaimana dengan kepelbagaian ini ya kita menjadi menyatu ya dalam satu tujuan, dan bagaimana supaya hidup kita ini selalu enak nikmat. Panjenengan ini hidupnya enjoy atau mumet? Enjoy. Relax. Ya. Hidup itu harus enjoy. Life is enjoy. Harusnya seperti itu. Tapi ya setannya banyak tapi ya. Banyak sekali menghadang dari belakang, kiri, kanan, depan kita ya Bu ya. Sehingga kita kadang-kadang nggak mampu melawan gangguan setan ini ya. Yang akibatnya kadang-kadang kita mumet, ruwet, puyeng, apalagi wah macam-macam ini ya. Maka sebenarnya yang terjadi itu tergantung pada kitanya. Kadang-kadang kita memikirkan yang kecil tapi dibesar-besarkan sehingga nggak bisa tidur. Ada nggak kayak gitu? Baru disenggol sedikit aja oleh teman. Wah di sini sudah duduknya ya Bu, nggak berhenti ya Bu ya. Malamnya mikirin terus, larut terus ya, sehingga kita menjadi kurus kering. Mikirnya apa Bu?
sakit hati. Senggol tadi. Karena kalau kita Aduh. Ya sakit hati kan. Ya ketika kadang. Anda disenggol, ketika Anda dilukai, sebenarnya saat itu pula Anda sedang mengumpulkan aset kekayaan pahala dari orang itu sebenarnya loh. Syaratnya nomor ibu, Ikhlas. ikhlas ya Bu ya. Tak ikhlas. Oke, baik. Jadi dalam kesempatan ini Nabi pesan kepada kita semua, termasuk pada saya ini. Ya. Jadi kalau Anda ingin hidupnya senang, ya, dihormati orang, walaupun kita nggak minta dihormati, ya, Bu ya, diapresiasi orang, ya, disenyumi orang, syaratnya ada 4 supaya sesuai dengan tema kali ini. Tapi saya nukil hadis dulu ya, supaya kuat. Yang pertama kata Nabi, kita dalam 24 jam ini, Ibu, dimanapun Anda berada, di rumah majikan, di bis, di jalanan, di apartemen, di mana lagi, Victoria Park, di masjid, di organisasi, dimanapun, wherever you may be, Anda harus tetap menjadi penyantun. Kenapa Bu menjadi penyantun? Sering saya sampaikan, penyantun itu adalah memberi tanpa diminta. Ingat ya Bu ya, saya ulang dan ulang lagi karena saya yakin repetition is the mother of knowledge. Mengingat repetition, mengulang dan mengulang, merupakan ibu kepada segala ilmu pengetahuan. Jadi saya ulang lagi. Jadi arti dari penyantun itu apa Bu tadi? Memberi tanpa meminta. Memberi tanpa Minta. Jadilah Anda menjadi pemberi yang tanpa diminta. Contoh kalau sekarang. Dan pemberian itu bukan saja berbentuk materi, termasuk tenaga. Anda yang pagi-pagi aku mau beresin tempat sendal, wah itu menjadi penyantun sebenarnya. Ya, pagi-pagi sudah beresin ciso, bersihin ya Bu ya, merapikan di masjid sini, ya, beresin mic, beresin meja, ya, demi untuk kemaslahatan, ya, ketenangan, kelancaran acara pada hari ini. Ini juga termasuk disebut sebagai kalau Anda konsisten, ya, dalam pekerjaan ini, pasti Anda akan dimuliakan orang, dimuliakan malaikat, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang akan salut Bu, tapi syaratnya ikhlas ya. Karena kerja yang kita lakukan itu mempunyai 4 rukun. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja sampai Tuntas. Jangan aku mau beresin tempat sendal, baru seperempat berhenti. Akhirnya malah ditutup orang ini ya Bu ya. Ya walaupun pahalanya sudah dapat, tapi yang paling bagus adalah sampai tuntas. Ya. Jadi Ibu, wherever you may be, Anda harus menjadi penyantun kepada siapapun dan apapun. Apa bedanya siapa dan apa? Siapa? Siapa ki? Siapa kamu? Siapa artinya kepada yang berakal, sementara apa itu kepada non yang tidak berakal, non manusiawi lah. Berarti itu sama satuan. Iya, binatang. Ya, kita harus bersedekah dengan binatang. Ya, harus berbuat baik. Ya, harus menjadi penyantun. Ada kucing lagi yang kita ada daging ayam sedikit KFC misalnya ya, kita sedekahkan walaupun tidak diminta oleh si punya kucingnya. Ini namanya apa? Penyayang. Kata Nabi, kalau Anda menjadi penyantun, Anda akan mendapatkan syarafah di dunia ini dan mendapatkan mahligai di surga kelak. Amin. Dapatkan tanah rumah di surga kelak. Ini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setannya sulit sekali. Wah ini jangan, ini bukan orang Indonesia, jangan dikasih duduk di situ. Kan kita sering gitu ya Bia. Setan bisikinya harusnya aku ini berbuat baik pada sesama satu kampung misalnya, atau satu kabupaten yang bukan dari kabupaten aku jangan dikasih. Kan ada yang gitu setannya Bia. Ya bukan setan, setan manusia juga ada. Ini jangan. Yang paling bagus Bu, siapapun
Anda kalau ingin menguluk salam sebenarnya penyantun Bu. Kita jangan menunggu diuluki salam. Yang paling bagus adalah memulai. Ini penyantun, Anda akan dihormati orang. Penyantun. Ya. Siapapun yang kita temui, kalau kita terlebih dahulu menguluki salam, itu pasti akan disaluti orang, akan dijempoli. Saya yakin banget. Ya kalau dia bukan orang Islam, ya jangan assalamualaikum. Assalamualaikum mereka nggak ngerti gitu. Nanti dikatain gila gitu. Itu ngomong Jadi kalau mereka orang Cina, kita uluki salam sosan. Kita duluan ya Bu ya. Jangan sekali-kali nunggu ya Bu ya. Pasti ada bedanya. Mana yang baik antara memulai dengan dimulai? Maka upayakan dengan siapapun dan apapun kita harus menjadi penyantun ya. Dan penyantun ini bentuknya bukan saja materi, bukan saja makanan, bukan saja dolar ya. Sering saya sampaikan bentuk penyantunan itu ada 4. Bentuk pemberian itu ada 4 macam. Yang pertama adalah bentuk kata-kata. Ini penting banget. Saya sampaikan sebenarnya. Saya ulang lagi hari ini, ya. Yang paling penting pemberian, ya, menurut Nabi bahkan, ya, afdal sadaqah kalimatu haqqin kata Nabi. Afdal berbagi pemberian penyantunan adalah memberi kalimat thayyibah, kalimat yang hak. Yang saya sampaikan adalah kalimat yang mendamaikan, yang menyegarkan, kalimat yang dapat memberikan gelombang positif ke dalam hati kita. Ya, ini sedekah paling apa? Paling afdal, ya, ketimbang sedekah misalnya ngasih $50. $50 kalau diberikan bakso nantinya jadi apa? Penyakit. Tapi kalau Anda memberikan motivasi, inspirasi kepada teman kita yang baru diterminate, biasanya orang kalau baru diterminate rasanya kayak apa Bu? Galau. Pikirannya bagaimana Bu? Semrawut ya Bu ya? Kalau semrawut, mumet ya. Nah ketika itu kita hadir ya, bahasa kalau kita nggak bisa nasihat itu sudah ngomong sabar aja, diulang-ulang ya biar sabar bagus, sabar saja wis enak sabar. Itu baru dikata yang sabar saja sudah senang banget dia. Apalagi kita bisa nambah-nambah ya pria. Wah itu akan semangat nih hidup. Ya, ini penting ketika teman kita memerlukan dorongan spirit ya. Ketika kita waktu itu hadir, maka ini adalah santunan yang paling mahal derajatnya ketimbang materi. Maka ibu jangan bosan-bosan, jangan sungkan-sungkan ya menasehati, memberikan opini, memberikan pengalaman, memberikan motivasi dan inspirasi pada kita. Ya, karena dengan memberikan inspirasi atau kalimat hak ini seolah-olah dia telah mendapatkan tenaga gelombang positif ke dalam hati dan pikirannya. Seperti saya ngomong kayak gini, ngomong kok saya Bu ya. Iya. Anda duduk dengerin, insya Allah perutan yang tadi malam Anda pikirin, mumet, semrawut, hatinya apa Bu? Kalau kabut ya Bu, duduk di sini saja dengerin suara saya yang bukan seperti Bung Karno ya Bu ya. Iya. Insya Allah ya, semuanya akan hilang, semuanya akan ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakinah, kedamaian. Ya. Amin. Ini memberikan gelombang yang besar, ya, gelombang tenaga positif kepada kita, ya, yang walaupun suaranya nggak kelihatan. Dan sebenarnya ibu sekalian, bukan sekedar Anda yang semangat, saya juga yang memberikan ngomong kayak tambah semangat dulu sebenarnya. Iya. Ya coba kalau saya sendirian diam aja di kamar atau di mana, saya mungkin puyeng sekarang ya Bu ya. Ada juga puyeng duduk sendirian, ngocok di mana, nggak tahu kalau jalan keanginan ya Bu ya. Mikirin utang, baru mikir minat, wah tulis
kita nih galak misalnya itu ya, sering digebrak-gebrak mejanya ini. Saya yakin semua kondisi seperti ini ya, dengan dengerin kalimat Tuhan, kata-kata ya, saya yakin semuanya akan tertukar dengan kondisi yang lebih tenang dan lebih sakinah ya. Jadi ini yang paling mahal. Yang kedua yang saya sampaikan adalah berbagi cinta. Bayangkan di masjid ini kalau nggak ada kasih sayang dan cinta, what will happen? Berantakan apa enggak, Bu? Nggak mau duduk dapat mau panas kamu sana sedikit. Wah, coba kalau kita mau kayak gitu, apa yang terjadi? Wah, itu terus ya. Karena dia ada rasa kasih sayang dan cinta sama saudara, ya, sampai pahanya ditindih-tindihin juga besar rela kasihan. Nah, baik ditindih-tindihin, seneng apa nggak sih dengan itu bebek-bebek enak ya kita. Karena kasih sayang dan cinta kepada sesama. Maka sering-sering ucapkan love dan kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Ya. I love you, Mbak. Pernah nggak ngomong kayak gitu? I love you, Mbak. Suami, keluarga, ya. Dengan suami, yang ada suami itu. Satu hari kalau sekarang ini mengucapkan love you berapa kali? Banyak kali. Nggak pernah. Jarang orang ada yang di love. Sampai puluhan kali ya dia satu hari. Setelah kawin saja malu isinya. I love you. Saya sudah punya anak. Ini namanya sudah hilang kasih sayang kita ya Bu ya. Saya salut dengan orang-orang bule. Orang bule ini yang sudah tua-tua itu Bu, itu masih aja ngomong, honey, darling. Benar loh saya kayak teman ya Bu ya. Sudah tua-tua, sudah tetap aja ngomongnya apa Bu? Ani Darling. sayangan. Jadi ini akan menimbulkan kasih sayang, ya, mawaddah, sakinah, warahmah, wabarakatuh semuanya ngumpul semua, ya. Oke, jadi yang pertama, jadi teruskan Anda menjadi penyantun dimanapun Anda berada, ya, di apartemen, di rumah. Jadilah Anda menjadi penyantun. Ketika Anda ingin masuk lift dengan beberapa orang, pastikan Anda yang memulai memencet tombol dulu. Monggo ya, silakan Anda dulu. Wah, ini namanya penyantun yang luar biasa. Dan Anda akan dikenal terus itu. Mukanya akan diingat-ingat terus, bajunya mungkin kalau hubungannya warnanya putih akan diingat terus, ya. Iya, attitude, akhlak, etika, moralitas kita akan dikenal oleh mereka. Maka jangan serobotan ya Bu ya. Iya, dan saya yakin kita sudah terpengaruh kita sudah terbiasa sekarang ini mengikuti ya dengan attitude, langkah, ya, tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Hongkong. Saya melihat mereka luar biasa. Yang disebut sebagai al-ithar atau dalam bahasa Inggrisnya altruistic. Ngerti kan altruistic? Altruistic itu artinya mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Jadi ketika kita masuk lift, kita jangan dirobot, kita dulu pertama jalan, ya. Tapi kita kalau bisa menahan tombolnya sambil tangan kanannya mempersilahkan. Ya, kalau bahasa Inggris ngomong, please, bahasa sini apa Bu? Kalau ngomong masuk apa tadi? Tinggal ya. Kalau masuk ya play. Ya play. Nah, tangannya ini sebenarnya play ya. Sebelum bulan orang ya. Pasti itu. Iya, saya sampai kalau kemana-mana, saya di rumah saya orang punya anjing. Saya selalu hormat padanya. Kalau ketemu di lift, saya gini, cosan. Anjingnya udah cosan jadi dua kali cosan. Benar. Iya. Dan saya nggak mau menyakiti orang ini. Saya mikir-mikir tuh nggak, malah saya deketin anjingnya. Dan anjingnya itu nggak tahu diri sudah. Karena anjing itu kan manut kepada siapanya. Tuhan kalau punya Tuhan kan gini, saya tahu kayaknya bahasanya dia namanya suruh ini. Wah, itu luar biasa. Coba kalau Anda ketemu dengan satu orang satu apartemen yang bawa anjing, tiba-tiba berteriak, wah, coba perasaan dia kayak apa? Muka Anda akan selalu diingat ketika itu.
ya. Kayak gini kalau ketika ini diingat terus keburukan ketidakbaikan kita, ya. Bukan anjing yang salah, tinggal kita yang menyikapi ya dia. Anjing gua nggak mau dikatakan najis ya. Anjing itu najis apa sih? Iya. Liurnya yang najis Pak, liurnya yang najis. Dan sebenarnya anjing juga nggak mau kalau dikatakan sampai aroma najis itu juga nggak mau sebenarnya. Karena itu dari Allah semua ya Bia. Iya. Sampai ada satu kisah seorang sufi, ya, ketika lagi berjalan, dia ketemu anjing. Apa yang dia lakukan langsung? Dia menyingsing bajunya itu sampai ke atas, takut kejilat anjing. Sampai anjing punya perasaan sombong banget. Perasaan karena ada di satu riwayat sombong. Lalu dia lihatin, saya juga sadar, ya. Ternyata lebih banyak najisnya daripada najis hati. Najis hati ya Bia, sudah suzon kepada anjing untuk buruk sangka, menganggapnya sebagai makhluk najis ya Bia. Ini salah sebenarnya. Nah jadi ibu, penyangkut merupakan karakter akhlak yang sangat mulia sekali sampai dipersatukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penyantun kepada siapapun yang tidak Anda kenal kata Nabi. Dan Anda akan dilihat, akan diingat kebaikan Anda. Dimanapun ya Bia, tipis, ya, silakan pada orang lebih tua dari kita, ya. Kalau kita duduk langsung berdiri, persilakan pada mereka. Dan ini dipraktekkan oleh masyarakat Hongkong, ya. Yang hakikatnya merupakan, ya, realisasi pengamalan dari Al-Quran Al-Karim dan hadis An-Nabawi Asy-Syarif yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara yang kenal dengan tidak kenal semuanya sama. Ya, kita harus menjadi penyantun. Jadi penyantun yang pertama yang paling afdal bentuknya adalah pada ibu kata-kata, pengalaman, ya. Apalagi ide-ide. Coba ibu sering-sering berpikirlah dalam berorganisasi, ya. Jangan mikir dapur terus. Ya Bu ya, sekali-kali lah mikir organisasi, bagaimana supaya organisasi kita lebih hebat. Jangan lebih ini, jangan masalah problem aja dipikirin. Yang non problem harus dipikirkan. Ya. Nah, ini penting, ya. Dan itu termasuk penyantun yang pertama. Memberikan ide, pengalaman, apalagi Bu? Ilmu, ya Bu, ilmu apapun. Tidak perlu orang itu meminta, ya, kemudian kita baru beri. Yang kedua, kata Nabi, kalau Anda terus, ya, eksis dan konsisten, ya, dimanapun Anda berada, dihormati oleh masyarakat dan akan mendapatkan kekompakan, keharmonisan, kebahagiaan. Yang kedua adalah an-taqwa amman zalamaka. Ini yang sulit. Bahwa Anda terus-menerus dalam 24 jam, kata Nabi, harus menjadi orang yang berjiwa pemaaf. Sanggup? Disenggol teman nggak sengaja, saya ngomong betul. Langsung kita harus, sorry, lewat sini. Orang sini itu, yang kalau disenggol, kita senggol nggak sengaja. Malah dia duluan yang menyatakan apa? Pernah dengar nggak? Pernah. Orang ini nggak takut gengsian ya dia. Kita kebanyakan apanya Bu? Gengsi. Akhirnya kita nggak maju-maju. Orang Hongkong ini akhlaknya luar biasa. Maka orang ini secara level dunia internasional itu dihargai, dihormati. Orang Hongkong pergi ke kampung kita. Ayo kira-kira dihormati apa? Dianggap kayak apa gitu? Dihormati ya dia? Iya beda. Orang-orang yang akhlaknya mulia itu pasti dimanapun, ya, dia berada akan diapresiasi, dihargai oleh orang-orang setempat. Ya, makanya orang Hongkong ini kemanapun mereka pergi itu mereka sudah dipercaya oleh dunia. Sehingga kalau mereka mau pergi itu tidak perlu yang namanya menyiapkan visa, harus ada hotel, itu tidak perlu.
Mereka kalau malam nanti mau terbang ke US, langsung terbang. Atau telanjangnya dia. Iya, nggak perlu pikir nyari hotelnya dulu, apanya visanya dulu, no way. Orang kita kalau mau telanjang susah. Isi ya. Harus ngisi formulir, ngisi ini harus ada namanya hotel, punya duit sekian, ya biar jaminannya ini. Kira-kira ibu tahu nggak apa sebabnya perbedaan antara orang sini dengan kita yang mau telanjang? Orang kita susah telanjang, orang sini gampang telanjang. Kenapa sebabnya? Etika, beda etika, beda etika. Iya, ada lagi? Karena masalah etika. Berapa banyak orang kita yang OS di negeri ini? Banyak. Mungkin ribuan, nggak tahu yang ratusan, yang mungkin lagi. Iya. Iya. Di negara kita ada nggak orang Hongkong yang OS? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak orang Hongkong di Kendal OS? Tidak ada. Sekarang. Nggak ada. Mereka nggak mau jadi OS, nggak enak jadi OS. Iya. Suka takut hidupnya ya Bu ya. Iya. Nah, maka mereka dijempoli. Sementara kita banyak di Malaysia, jutaan, di Arab Saudi, ribuan yang dia di mana-mana. Akhirnya kita dikenalnya orang yang tidak amanah. Wong jadi turis kok nggak balik-balik. Ngerti? Wong mau umroh kok sampai setahun 2 tahun gitu. Minggat, ini semua minggat nggak mau pulang lagi dengan buruknya. Masih kayak gitu. Nah ini namanya tidak amanah. Maka etikanya perlu karena kita jaga. Ya, kan? Jadi kembali yang kedua. Oh ada dua-duanya. Oke, baik, ya, kita lagi waktunya. Jadi yang kedua, antakwa aman maka yang artinya Anda harus tetap berjiwa menjadi orang yang berjiwa pemaaf terhadap orang yang menyakiti, menzalimimu. Sanggup dulu? Harus sanggup. Kalau bisa insya Allah itu Hilangkan. Ya antum. Sanggup. Insya Allah. insya Allah saya pelan-pelan ngomong. Harus sanggup. Dan Anda kalau orang yang termasuk berjiwa pemaaf akan sehat Anda. Pasti. Pasti. Jiwa raganya akan sehat. Kenapa? Tak punya masalah. Karena Anda nggak punya musuh. Dulu semua ini. Dan akan enak hidup. Saya kasih contoh. Orang yang berjiwa pemaaf dan orang yang selalu bersilaturahmi, ya, itu akan enak hidupnya dimanapun, termasuk ketika Anda berada di dalam pesawat. Contoh, ini katakan kursi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Katakan dalam pesawat satu baris kursinya 8-nya nggak mungkin ya Bu ya. Mungkin sana ada 2 lagi lah. Di tengah-tengahnya ada 8 misalnya, kursi tengahnya. Kursi kiri kanannya 2. Yang paling tenang sekali dengan siapa namanya? Bu Eni, dari Bu Eni asalnya. Semarang. Bu Eni dari Semarang mau mudik ke Semarang besok. Naik pesawat, tiba-tiba dapat kursinya ada 10 di tengah, itu dianya di tengah-tengah dari 10-nya. Sementara kiri kanan gak ada yang kenal tuh. Terus orang yang nggak tahu bangsa mana itu bukan bangsa Jawa. Sudah nggak kenal, nggak tahu bangsa mana, sudah begitu kasar-kasar, sudah kasar-kasar ngobrol, ada sepanjang jalan. Iya, yang satu sana ngobrol sini, ambuni nggak enak, ini masa nanti nggak mandi 3 hari ya dia. Ayo Bu Eni tersiksa nama buatan Bu. Sudah begitu kebelet. Pengen kencing banget, nahan sudah 2 jam dari tadi. Tambah sakit teman Bu. Tapi kalau Anda kenal semua, kenal baik dan memaafkan semua kalau ada kesalahan mereka ya Bu ya. Ayo, kira-kira berani apa enggak? Jepuk, kalau bahasa Betawi jepuk kepala ya. Teman sebelah ya, aku mau berani apa enggak kayak gitu? Berani. Yang walaupun dia lagi tidur, kita langsung bisa langkai, bisa ini bangunnya Pak.
Dua, sampai dua ngomongnya ya. Lebih kebelet gue. Wah, tadi kita ya Bu ya, sampai berani ngomong yang kasar-kasar. Disebabkan apa? Karena kenal dan berjiwa pemaaf. Ya, coba tahu sebelah, misalnya sebelah kiri kita kenal teman, tapi kita belum pernah memaafkan dia. Sebelah kanan ada lagi satu juga masih kesel dengan orang itu. Kira-kira bisa keluar nggak kita Bu? Nggak juga Bu ya. Kita akan tersiksa dibuatnya. Nah, makanya ibu sekalian, penting sekali ya, kita dimanapun kapanpun tetap harus menjadi apa Bu? Pemaaf kepada siapapun. Kesalahan sebesar apapun yang dilakukan orang lain harus kita maafkan. Jadilah Anda seperti lautan dalam, lautan silahkan ke sana Bu ya. Jadilah Anda seperti lautan dalam yang walaupun dikelilingi oleh jutaan sungai yang membawa kotoran-kotoran limbah industri ya, dan kotoran-kotoran binatang lain, sampah dan lain sebagainya, lautan tetap lautan akan menerima kotoran-kotoran itu dengan senang hati. Nilai lautan ya tidak bergeser sedikit pun. Lautan tetap menjadi lautan ya. Airnya suci mensucikan, bangkainya tetap halal. Bangkai kan semuanya halal loh. Apa maksudnya? Ikan itu kalau kita makan perlu disembelih apa enggak? Tidak. Wah, kalau perlu disembelih ya susah ya Bu ya. Itu namanya jadi batang loh Bu. Binatang yang kita nggak sempat sembelih kayak ayam disebut apa? Bangkai. Nggak boleh dimakan. Tapi ikan Boleh. boleh. Nah, maka walaupun tidak disembelih ya, dia mati duluan ya Bu ya, tetap bisa dimakan. Yang penting thayyibah, halalan. Thayyiban. Semua bentuk makhluk yang ada hidup di lautan, tapi bukan ke laut ya, bukan ke laut ya. Semuanya dianggap sebagai halal. Walaupun pernah dikirimi oleh kotoran-kotoran bangkai babi, anjing yang najis-najis pokoknya ya Bu, lautan tetap apa? Lautan tidak tergeser sedikit pun nilai kelautannya. Kayaknya ini penting itu. Jadi apapun yang masuk ke dalam hati kita dari orang lain ya Bu, kita bisa orang, kita difitnah, dituduh, yang macam-macam, diteriakin najis-najis yang ubulazoh misalnya ya Bu ya. Apa contohnya najis ubulazoh? Asu. Kita diasu-asu ya Bu, dibabi-babi. Nah ini Bu ya. Kalau kita dibabi-babi, jangan menimpali dengan najis yang ubulazoh lagi ya Bu ya. Iya, kita dibabi, kita timpali apa? Anjing, wah jadi sama-sama ubulazoh. Walaupun itu boleh sebenarnya kita menjawab ya Bu ya. Boleh, tapi jangan melebihi daripada tuduhan ucapan yang menyakitkan. Pernah saya sampaikan di sini, ya. Sebenarnya membalas keburukan orang itu dibolehkan, tetapi jangan